Ada pertanyaan bahwa wujud lemah menjadi lemah, ada sebabnya. Wujud kuat menjadi kuat, ada sebabnya. Toh? Sebab kekuatan dan sebab kelemahan tidak mungkin wujud, karena wujud kesamaannya. Kalau wujud berarti melahirkan dua akibat, yakni kesamaan dan perbedaan. Jawabannya apa? Mengenai satu akibat, satu sebab, dua akibat, banyak yang begitu. Karena satunya bukan satu hakiki. Seperti api. Akibatnya lagi, salah satu akibatnya apa? Asap, panas, lagi bercahaya. Sudah ada 3. Satu sebab, yakni api, tapi akibatnya banyak. Itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena satu yang ada pada api itu bukan satu hakiki, tapi satu kesatuan. Jadi masing-masing unsurnya melahirkan satu akibat. Mungkin teman-teman bingung, kenapa kok satu sebab satu akibat? Apa maksudnya? Kan sering dibahas di kelas bahwa satu hanya melahirkan satu, satu hanya dilahirkan satu, satu melahirkan satu, satu dilahirkan satu. Oleh karena itu dulu kan sudah dibahas bahwa awal yang dicipta Tuhan, awal dan akhir yang dicipta Tuhan ini satu, yaitu apa? Akal satu. Begitu. Tapi begitu Tuhan mencipta akal satu, berarti Tuhan mencipta semuanya. Karena akal satu itulah yang mencipta akal dua dan seterusnya sampai ke materi. Ini akal satu mencipta akal dua, yang akan mencipta akal tiga, yang akan tiga ini mencipta akal empat, yang empat ini akan mencipta sampai materi. Ya begitu. Jadi sekali penciptaan semua kena, misalnya begitu. Nah, sekarang wujud ini perbedaannya kembali kepada persamaannya, sebagaimana tadi sering dibahas bahwa penyamaannya apa? Persamaan wujud kuat dengan wujud lemah, apa persamaannya? Wujud. Perbedaannya apa? Wujud juga. Yakni kenapa wujud lemah itu menjadi lemah? Karena wujudnya wujud lemah. Yakni wujudnya itu lemah. Kenapa yang kuat menjadi kuat? Karena wujudnya kuat. Yakni kalau dikatakan tidak mungkin dong, kalau persamaannya wujud, pastilah perbedaannya bukan wujud. Nah, kalau bukan wujud apa? Apa bukan wujud? Tiada. Bagaimana tiada bisa membuat sesuatu menjadi berbeda? Begitu. Oleh karena itu, titik samanya, sisi samanya sama dengan sisi perbedaannya. Begitu. Jadi lambat laun ini nanti jelas. Jadi bahwa kalau orang yang anti filsafat itu, hal ini sudah dikatakan musyrik. Kenapa? Karena dikatakan adanya Tuhan sama dengan adanya makhluk. Gitu. Berarti musyrik. Kita bilang makna adanya sama, tapi tingkatannya tidak sama. Oke, sekarang deh, kalau mau musyrik-musyrikan, Tuhan ada enggak? Ada. Kamu ada enggak? Ada. Musyrik. Tuhan hidup enggak? Hidup. Kamu hidup enggak? Hidup. Musyrik. Ayo, mau apa? Kamu berbicara tidak? Berbicara. Tuhan berbicara tidak? Berbicara. Mutakallim. Musyrik. Kamu melihat tidak? Iya, Tuhan melihat tidak? Musyrik. Sama. Tuhan kan tidak melihat dengan mata. Awalan, siapa yang bilang? Siapa yang bilang Tuhan tidak melihat dengan mata? Oh, matanya Tuhan besar. Maaf, guru. Misalnya, tidak bisa. Dari mana tidak bisa? Orang tidak ada di Quran. Kan tidak masuk akal katanya. Kan pakai akal lagi kamu. Katanya kamu anti akal. Kita ini belajar filsafat ini untuk membenahi akal ini. Kamu menggunakan akal mana-mana ketika kamu sudah terpojok. Makanya penyelesaianmu ketika kamu mengatakan tidak masuk akal, belum tentu tidak masuk akal, karena akalmu belum dibenahi. Akalmu tidak layak menyandang titel akal, sehingga tidak bisa jadikan sandaran. Ini tidak masuk akal, iya akalmu, tapi akalku masuk. Kayak gitu.
maksum, masa Nabi selain Nabi maksum? Tak masuk akal, akalmu. Nah, masa orang mati masih mendengar? Tidak masuk akal, akalmu. Kalau akalku masuk, sangat masuk. Makanya kamu diwajibkan assalamualaikum ayuhan Nabi tiap saat. Disunahkan assalamualaikum ya ahlal kubur, karena mereka mendengar. Misalnya gitu. Dan seterusnya. Jadi oleh karena itu apa sudah, mengapa kesini? Apa tadi anunya, permasalahannya, pertanyaannya? Gradasi wujud. Sehingga ada yang bertanya, kenapa harus bergradasi wujud? Apa jawabannya? Bisa debat, bisa penjelasan. Kalau debat, mengapa tidak boleh bergradasi? Kenapa harus bergradasi? Kenapa harus terlarang? Kenapa kamu bertanya tentang gradasi? Mengapa? Apa sesuatu? Apakah melazimkan meledaknya, atau Tuhan menjadi jelek, ada segala macam? Anda ingin tahu? Kalau ingin tahu, mari duduk. Begitu. Yo, tadi mau tanya siapa? Duduk berbincang-bincang mengenai filsafat. Ini yang disebut gradasi wujud. Makanya sering saya bilang dulu apa, ketika kita masih mengkaji kado-kado, bonus-bonus, itu banyak jurus-jurus filsafat yang dipakai. Apa diantaranya dulu? Bahwa tiada tak mungkin dibuat menjadi ada. Tuhan tak pernah mencipta makhluk dari tiada. Sebab yang namanya tiada, tiada, tak bisa didari-dari, tak bisa dikeke, tak bisa di dalam-dalam. Dari tiada, dari mana? Kalau didari tiada berarti ada itu. Ketika tiada, tak bisa didari tiada, atau menjadi ada. Tiada menjadi ada, atau dijadikan ada. Tiada dijadikan berarti objek, berarti ada. Jadi Tuhan tak pernah mencipta ada ini dari tiada, karena tiada adalah tiada, tak bisa didari-dari. Terus dari mana dong? Dari diri Tuhan itu sendiri. Itu yang disebut gradasi wujud. Kayak cahaya matahari itu. Inna lillah, dari Tuhan, wa inna ilaihi raji'un. Tapi ingat, Tuhan jangan dicabik-cabik. Tuhan bukan benda. Non materi itu 1 kurang 1000 berapa? 1. Materi 1 kurang 1 habis. 1 tambah 1 2. 1 kurang 1000 tak mungkin. Bukan minus loh. Minus itu di hayalan. 1 kurang 1000 minus 999, jidatnya panas nih. Itu hayalan. Tidak ada minus. 1 kurang 2 tidak bisa. Minus itu dihayal. Apa? Minus. Tidak ada eksistensi minus. Ada eksistensi minus? Tidak ada. Wujud itu, filsafat membahas keberadaan. Kayak 1 dibagi 2 jadi berapa? Jadi 2. 1 dibagi 2 kalau matematika jadi berapa? Jadi setengah. Tapi kalau di filsafat jadi 2. Sebab setengah itu di otak, di akal. Setengah dari yang tadi, kan begitu. Orang 2 kok, 2 eksistensi. Ini 2 eksistensi. Ini separuh. Separuh apa ini 1 kok? Ini separuh dari yang tadi waktu utuh. Nah, itu mah jidat panas. Nah, itu. Jadi keberadaannya, eksistensinya. Dan seterusnya. Perkara mau dibilang volumenya lebih kecil, masalah lain. Tapi jangan bilang setengah. Setengah itu sudah di akal.